Oke, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mimbar Intelek. Nah, ini adalah blueprint ya karir akademik dosen berdasarkan dari Kepmendikti nomor 39 tahun 2026 yang disosialisasikan beberapa hari kemarin ya kalau tidak salah. Nah, sebenarnya saya sudah mendapatkan salinannya Kepmen ini dalam bentuk PDF. Ini sekitar 115 halaman dan sudah beberapa video yang saya bawakan itu, tapi saya potong-potong ya, hanya bagian-bagian yang saya anggap penting tapi masih belum selesai. Nanti akan saya lanjutkan pada next video. Nah, di video kali ini saya itu mau menyampaikan terkait dengan blueprint karir akademik dosen. Ini menyederhanakan sebenarnya perhitungan angka kredit berdasarkan dari Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2026 dan Kepmen nomor 39 tahun 2026. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan ya untuk menulis di jurnal-jurnal Scopus, di jurnal Sinta Sapi hingga Sintana, menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain yang berkaitan dengan penelitian dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Dan kita ketahui bahwa di dalam peraturan yang baru-baru ini diterbitkan, memang kita tidak bisa terlepas dari penulisan jurnal internasional untuk kenaikan syarat jabatan akademik dosen. Jadi untuk memudahkan, karena sekarang itu teknologinya sudah cukup canggih ya, menulis artikel itu sudah jauh lebih cepat sebenarnya. Nah, saya membuat e-book yang bisa Bapak gunakan ya, Bapak Ibu dosen bisa manfaatkan untuk mempercepat proses penulisan artikel Bapak Ibu dosen. Jadi silakan Bapak Ibu dosen manfaatkan tersebut ya. Saya juga nanti akan sharing-sharing berkaitan dengan workshop penulisan artikel ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dunia dosen ya, dunia akademik di Mimbar Intelek ini. Juga Bapak Ibu dosen bisa follow Instagram saya, Facebook saya, karena biasanya informasi yang berkaitan dengan dunia akademik dosen biasanya saya share di situ juga ya. Nah, disclaimer dulu Bapak Ibu dosen, ini bukan untuk menggurui ya, tetapi kita saling sharing berdasarkan informasi yang saya dapatkan, yang saya pahami. Kalau Bapak Ibu dosen mungkin jauh lebih paham dengan apa yang saya sampaikan ini, silakan Bapak Ibu dosen bisa meninggalkan kolom komentar ya, komentar di kolom komentar ya berkaitan dengan karir dosen ke depannya seperti apa. Karena banyak simpang siur informasi bahwa sepertinya ini justru akan menambah beban baru ya sebagai dosen. Kalau itu saya tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Yang jelas kita harus tetap menghormati, menghargai jerih payah teman-teman dosen yang sudah berjibaku ya dalam menyusun permen maupun Kepmen ini ya. Oke, jadi kita langsung saja Bapak Ibu dosen. Ini merupakan hasil sosialisasi yang kemudian kita coba ngerangkum. Jadi satu visi, satu sistem standarisasi. Jadi di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 maupun Kepmendikti nomor 39, meskipun tahunnya berbeda ya, itu memang membahas secara detail terkait dengan karir dosen ya. Nah, oleh karena itu baik dosen ASN maupun dosen non ASN itu output terakhirnya itu adalah angka kredit prestasi. Nah, di sisi yang lain, ada yang menyampaikan bahwa kenapa kok dibatasin jumlah angka kreditnya, tetapi difasilitasi di sisi yang lain difasilitasi untuk lompat jabatan, lompat satu tingkat, misalnya semacam itu. Nah, sebenarnya di Kepmendikti nomor 39 itu juga dibahas terkait dengan syarat kalau mau loncat satu tingkat ya, tapi belum saya bahas videonya. Jadi fokus sosialisasi yang dilakukan itu kemarin itu bagaimana angka kredit dosen itu dihitung dengan sistem yang lebih seragam, lebih terintegrasi dan berlaku lintas satu dosen. Nah, sebelumnya ada perbedaan mekanisme antara dosen PNS dan dosen non PNS ya di PTS maupun di PTNBH gitu. Nah, lewat regulasi baru ini, pemerintah itu sebenarnya ingin membuat satu kerangka yang setara supaya proses kenaikan jabatan akademik dosen itu tidak lagi terasa timpang gitu ya. Nah, itu yang kemudian mungkin kita belum memahaminya secara penuh ya. Nah, masalah utama yang lama yang perlu dibenahi, jadi kalau saya melihat secara garis besar ya, Kepmendikti Kepmen
nomor 539 ini itu sama Permendikti Saintek nomor 52 itu kembali kepada pola POPK 2019 yang memfasilitasi bagi dosen-dosen yang meritokrasi, ya, yang memiliki kualitas yang bagus, prestasi yang cemerlang, sehingga meritokrasinya itu jalan gitu. Termasuk di dalam proporsional jumlah proporsi penelitian itu berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah masalah utama, ya. Jadi konvergensi menuju penilaian tunggal, kalau kita lihat di sini memang kalau sebelumnya itu kan ada dua sistem, ya. Dalam penjelasan pembukaan itu disebutkan bahwa selama ini perhitungan angka kredit itu memakai dua pendekatan, yaitu untuk dosen non PNS memakai DUPAK, sama dosen PNS itu memakai angka kredit integrasi dan angka kredit konversi gitu. Nah, masalahnya sistem ini membuat proses penilaian itu terasa tidak seragam. Akibatnya ada potensi kebingungan di perguruan tinggi, kemudian ketidaksamaan perlakuan, yang ketiga itu keterlambatan pengurusan jabatan akademik, dan yang keempat itu bahkan dosen bisa dirugikan kalau transisinya itu tidak dikelola dengan baik. Nah, karena itu regulasi ini itu hadir sebagai menyatukan logika perhitungan. Nah, tujuan utama kebijakan baru ini itu ada tiga, ya, tujuan besarnya. Jadi yang pertama, kita menyamakan sistem penilaian dulu, ya, baik dosen PNS maupun dosen tetap di PTN BH ataupun di PTS yang diarahkan masuk ke logika perhitungan yang setara, ya, seperti yang saya tunjukkan di slide itu. Jadi memberikan pengakuan lebih adil juga kepada kinerja penelitian. Nah, sekarang itu tidak ada lagi angka kredit dari unsur non penelitian, tetapi angka kredit prestasi, ya, terutama dari luaran penelitian. Dan yang ketiga itu mempercepat dan menerbitkan transisi. Jadi perguruan tinggi itu diberi peran penting untuk melakukan perhitungan ulang, penyetaraan, validasi, dan penyesuaian data. Nah, ini penting karena pemerintah itu menekankan bahwa penyetaraan itu tidak boleh ditunda-tunda sampai dosennya mau naik jabatan 2-3 tahun lagi. Jadi harus ada baseline-nya sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, baik itu dosen PNS maupun dosen non PNS yang ada di PTNBH atau di PTS itu sama-sama nanti akan mengarah ke angka kredit prestasi gitu. Itu baik itu kalau yang sebelumnya ada angka kredit integrasi dan konversi, ya, untuk yang PNS, sedangkan yang non PNS itu angka kredit penyetaraan yang ada di DUPAK. Jadi tetap nanti yang dihitung itu adalah angka kredit prestasinya. Nah, di sini yang bisa menjadi kebingungan, ya, kalau kita sebenarnya memahami isi aturan ini secara jelas. Jadi banyak sebenarnya yang harus dipahami Bapak Ibu dosen. Saya juga itu pun membaca pelan-pelan, memahami apa sih sebenarnya maksudnya ini, ya. Kemudian saya catat yang penting-penting untuk nanti kenaikan jabatan akademik berikutnya itu seperti apa. Terutama untuk penelitian, ya, publikasi itu kita sekarang itu tidak bisa asal-asalan publikasi Bapak Ibu dosen, ya. Kemarin banyak yang bertanya, ya, bahwa baik itu di kolom komentar YouTube maupun di Instagram, apakah yang untuk ke profesor bisa dengan jurnal internasional Scopus Q3? Saya jawab tidak bisa. Sekarang itu tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang penting Scopus gitu, ya. Mungkin kalau pola pikirnya dulu, ya, itu adalah yang penting Scopus. Nah, sekarang itu tidak bisa seperti itu. Jadi sudah ada ketentuannya, ya. Bapak Ibu dosen bisa melihat di syarat khusus kalau mau yang ke guru besar itu seperti apa. Yang jelasnya kalau mau cari aman Bapak Ibu dosen, kalau mempublikasikan artikel di jurnal Scopus, jangan hanya cuma bertindak sebagai penulis pertama, ya, tetapi juga bertindak sebagai penulis korespondens, ya. Artinya berapapun jumlah artikel yang Bapak Ibu dosen hasilkan, ya, sebaiknya bertindak sebagai penulis pertama sekaligus juga sebagai penulis koresponden. Sehingga kalau misalnya ada satu artikel yang dianggap oleh asesor PAK itu tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu dosen punya persiapan yang lain gitu. Ketimbang Bapak Ibu dosen itu hanya bertindak sebagai penulis pertama atau hanya cuma bertindak sebagai penulis koresponden. Meskipun pada salah satu artikel itu tidak harus bertindak sebagai penulis pertama saja, ya, ataupun hanya tidak bertindak sebagai penulis koresponden saja. Tetapi kalau mau cari aman, karena menurut saya gampangannya adalah Bapak Ibu dosen harus bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden. Kalau dengan catatan kita tidak memahami aturan secara detail, ya, semacam itu.
Nah, kemudian ini formulasi dasar untuk membangun karir. Jadi kenaikan jabatan akademik itu tidak lagi dihitung secara terpisah-pisah, melainkan akumulasi dari fondasi masa lalu, kinerja operasional, dan capaian riset tertinggi. Jadi angka kredit prestasi luaran penelitian yang spesifik dalam hal ini adalah bisa jurnal internasional, bisa jurnal nasional, ataupun bisa buku. Dalam hal ini ada buku referensi dan buku monografi ya Bapak Ibu dosen ya. Kalau buku ajar itu masuknya ke bidang satu, ya tidak masuk dalam luaran penelitian. Kemudian ada angka kredit konversi. Nah, angka kredit konversi ini sebenarnya berlaku bagi dosen-dosen yang ASN ya, PNS terutama, baik itu yang PNS di negeri maupun di swasta. Jadi SKP itu otomatis ya, antara pengajaran, pengabdian, dan penunjang. Kalau dulu SKP itu ada yang penelitian. Nah, sekarang itu sudah dipisah. Nah, kebetulan kalau di kampus tempat saya bekerja, ya, baik itu dosen PNS maupun non PNS itu tetap mewajibkan membuat SKP gitu ya. Jadi kita teman-teman dosen yang non PNS itu bukan sesuatu hal yang baru kalau mendengar SKP, kalau khusus untuk di kampus saya seperti itu. Nah, sekarang itu polanya sudah berbeda. Jadi tetap mewajibkan dosennya itu membuat SKP, tetapi yang berbeda itu sudah dipisahkan ya, antara yang penelitian itu sudah dianggap sebagai kinerja prestasi. Nah, angka kredit baseline-nya itu adalah integrasi PNS atau penyetaraan untuk non-PNS. Nah, ini kemudian akan dijadikan sebagai nilai untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, disinilah yang beberapa dosen itu menganggap bahwa kalau kita menggunakan SKP dengan angka kredit katakanlah nilainya baik atau sangat baik, maka seakan-akan jumlah angka kreditnya itu dibatasi per tahun. Padahal di sisi yang lain ada fasilitas untuk bisa loncat satu tingkat seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, ini yang saya juga pertanyakan ya. Kenapa kok ada skema yang semacam ini? Sejujurnya SKP itu kalau saya melihat secara pribadi ya, saya mohon dikoreksi kalau salah, itu lebih cocoknya sebenarnya untuk PNS yang non dosen ya. Kalau saya menilainya semacam itu. Karena dosen itu ya nilainya kreativitas, bukan karena dibatasi angka kreditnya gitu. Jadi justru yang lebih dihargai itu adalah nilai kreativitas dosennya. Jadi kalau misalnya seakan-akan dibatasi, itu kayaknya aturan ini dibuat bukan untuk sebenarnya memfasilitasi dosen-dosen yang dalam tanda kutip mungkin dia berprestasi ya. Kita berbicara dalam hal ini SKP ya. Tetapi karena ada pembatasan tersebut, sehingga dosen yang mungkin saja dia menghasilkan publikasi dalam 1 tahun bisa 30 sampai 40 paper, itu kemudian seakan-akan sia-sia kalau misalnya dalam 1 tahunnya itu dibatasi dengan misalnya sangat baik atau baik gitu. Nah, karena di circle saya, teman-teman saya itu yang luar biasa, dia menggunakan berbagai macam koneksi dengan teman-temannya yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Dia bisa menghasilkan puluhan publikasi dalam 1 tahun gitu. Dan itu mungkin bagi Bapak Ibu dosen sesuatu hal yang baru, tetapi kita yang sudah berkecimpung di seperti itu ya, tahu teman-teman kita yang semacam itu bukan sesuatu hal yang asing gitu ya. Justru kita banyak belajar dari mereka, bagaimana kemudian kita bisa mencari networking ke luar negeri ataupun dalam negeri itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah syarat emas menuju puncak akademik. Gini, nah yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu dosen, bukan karena kita menghasilkan banyaknya karya ilmiah, atau dalam hal ini adalah jurnal yang kita publikasikan ataupun buku yang kita publikasikan. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu adalah kalau jurnal itu nilai SGR-nya berapa, dia masuk dalam kategori kuartil berapa, kemudian ketika di total itu untuk angka kredit prestasinya itu adalah berapa persen, semacam itu. Jadi kalau misalnya dari asisten ahli ke lektor ya 35%, kemudian kalau lektor ke lektor kepala 40, dan ke lektor kepala dan guru ke guru besar itu adalah 45%. Nah, ini adalah total ya. Saya pernah menunjukkan cara menghitungnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu dosen bingung, Bapak Ibu dosen bisa melihat di video saya sebelumnya. Saya lupa yang video yang mana karena sudah banyak. Atau paling gampangnya Bapak Ibu dosen download POPAK 2019. Di situ ada cara menghitungnya bagaimana yang
untuk yang 35%, 40%, atau 45% dari angka kredit prestasi dari total angka kredit yang dilakukan. Nah, tapi clue-nya Bapak Ibu dosen di sini itu yang terpenting itu adalah publikasi kita itu punya dampak, kemudian sesuai dengan persyaratan yang diajukan, ya, terutama nilai SGR-nya berapa, kuartilnya berapa, itu yang harus diperhatikan. Jadi saat ini tuh Bapak Ibu dosen, kita tidak bisa asal-asalan ya, apalagi kalau untuk dijadikan sebagai syarat khusus menuju ke rektor kepala misalnya atau ke guru besar, maka kita tidak bisa asal-asalan mempublikasikan artikel kalau Bapak Ibu dosen itu bertindak sebagai penulis pertama ataupun sebagai penulis koresponden. Itu kita harus jeli memperhatikan kuartilnya, nilai SGR-nya. Itu juga yang harus diperhatikan. Itu yang harus Bapak Ibu guru pahami ya. Bapak Ibu dosen pahami ya. Kemudian ini klasifikasi luaran buku penelitian. Ini tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu dosen. Jadi tidak bisa juga kita asal-asalan menulis buku referensi atau buku monograf. Itu sudah ada ketentuan Bapak Ibu dosen. Ini pengalaman saya ketika pernah mendapatkan hibah buku waktu itu. Ya, jadi untuk buku monograf maupun buku referensi itu dianggap sebagai luaran penelitian. Nah, sedangkan buku ajar itu masuknya ke bidang satu. Dalam hal ini ada pendidikan. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dosen, mungkin Bapak Ibu dosen itu berpikir bahwa oke, yang penting saya punya buku referensi gitu ya. Kemudian punya buku monograf. Tidak sesederhana itu. Yang harus diperhatikan itu adalah minimal halamannya, kemudian seperti apa menulis bukunya, kemudian untuk standarnya itu mengikuti standar apa, seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu dosen mengikuti hibah buku ya, saya nggak tahu sekarang itu sudah masih ada apa enggak ya, karena kalau saya sudah tidak bisa mengajukan lagi, itu sudah ada ketentuan ya, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan kalau kita mengikuti hibah buku itu paling enak Bapak Ibu dosen ya. Tidak perlu ada pelaporan ini ya, kayak pelaporan keuangan kayak ke penelitian dan lain sebagainya. Tiba-tiba kalau lolos udah langsung dana turun gitu. Nah, itu yang ini. Yang untuk buku. Jadi khusus untuk ke guru besar memang harus menghasilkan ini di samping menghasilkan jurnal internasional ya, gitu. Jadi tertulisnya itu dan bukan atau, berbeda dengan yang ke lektor kepala atau ke lektor gitu. Jadi dia bisa menghasilkan buku atau menghasilkan jurnal internasional. Tetapi kalau untuk ke guru besar tidak ada tawar-menawar, itu dan, katanya itu dan. Ya, artinya dia di samping menghasilkan buku referensi atau buku ajar, dia harus juga menghasilkan publikasi dalam bentuk jurnal internasional tentunya. Selanjutnya ini adalah peta bobot maksimal publikasi ilmiah ya. Untuk nilai angka kredit maksimal ini berlaku untuk publikasi dengan kualitas, substansi, dan format yang dinilai sempurna ya. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Jadi kalau untuk yang jurnal internasional bereputasi yang dianggap sebagai tier 1, untuk Q1 itu maksimal nilainya adalah 40. Kalau Q2 38, Q3 35, dan Q4 33. Nah, ini yang terbaru. Yang sebelum-sebelumnya, kalau Bapak Ibu dosen ya, masih tahun 2025 mengajukan ke guru besar, mau Q4 nilainya tetap 40. Gitu. Nah, berkaca dari situ, kementerian itu menganggap bahwa beberapa yang menjadi guru besar itu dinilai ketika publikasi internasionalnya itu hanya cuma 1 dan dijadikan sebagai syarat khusus menuju ke guru besar. Sehingga untuk pengajuan jabatan akademik mulai tahun 2026 per 1 Januari 2026 itu sudah diperketat ya, terutama untuk ke guru besar. Jadi yang akan dilihat itu Bapak Ibu dosen, track record Bapak Ibu dosen yang ada di Google Scholar. Itu yang saya dapatkan bocoran dari PAK nasional ya, teman-teman dosen yang menjadi PAK nasional ya. Nah, itu yang Bapak Ibu dosen harus perhatikan. Jadi tidak serta-merta bahwa saya punya jurnal Scopus Q2 misalnya, kemudian Bapak Ibu dosen akan menilainya 40. Tidak seperti itu Bapak Ibu dosen. Nilainya itu 38 untuk yang Q2 ya. Berbeda lagi ya. Jadi sekarang itu sudah berbeda. Nah, kemudian untuk yang tier 2, jurnal nasional terakreditasi, untuk Sinta 1 dan Sinta 2 itu dinilai maksimal 25, 3 dan 4 itu adalah 20, seperti itu. Nah, sedangkan yang jurnal nasional lainnya,
Sinta 5 dan 6 itu 15. Kalau yang ISN yang belum terakreditasi itu maksimal 10 gitu ya. Dan ini biasanya dipakai untuk yang ke ini ya, dari asisten ahli ke lektor ya, untuk yang tier 3 ini. Sedangkan yang tier 2 itu terutama untuk yang Sinta 1 dan Sinta 2 itu bisa ke lektor atau lektor kepala ataupun ke guru besar ya. Kemudian batas kepatutan, jadi jurnal ISN non akreditasi maksimal diakui 10% dari total syarat penelitian untuk lektor kepala ataupun profesor Bapak Ibu dosen. Jadi seberapa banyak pun publikasinya Bapak Ibu dosen, kalau misalnya ada jurnal yang tidak terakreditasi untuk lektor kepala dan guru besar, itu hanya cuma satu yang diakui. Kalau Bapak Ibu dosen katakanlah punya 5 katakanlah jurnal yang tidak terakreditasi, maka hanya cuma satu yang akan diakui ya, meskipun itu dijadikan sebagai penambah jumlah kum ya, tetap hanya cuma satu. Nah, publikasi media umum atau koran itu maksimal diakui hanya cuma 5% gitu. Dan itu sebenarnya di juknisnya Ketmen nomor 39 itu sudah disebutkan ya, kalau tidak salah sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, untuk aturan distribusi nilai penulis kolaborasi ya, ini Bapak Ibu dosen harus pahami ya, penting ini di sini. Ini sistem memastikan distribusi angka kredit dilakukan proporsional sesuai dengan peran, bukan dibagi rata ya secara maksimal ke seluruh penulis. Kalau dua penulis, penulis utama itu dengan penulis korespondens ya, jadi yang penulis utama itu dia mendapatkan 60%. Katakanlah kalau misalnya yang bersangkutan itu publikasi di jurnal Scopus Q1 yang nilainya 40 ya, dinilai maksimal 40, maka 60% dari 40 itu berapa? Seperti itu. Nah, sisanya itu adalah dibagi ke anggotanya. Seperti itu. Bapak Ibu, saya kira paham ya Bapak Ibu dosen ya untuk memahami ini ya. Saya ulangi ya, kalau misalnya nilai Q1 itu adalah 40 ya, dikali dengan 60% ya, kali dengan 60%, maka Bapak Ibu dosen akan mendapatkan 24 kum ya, untuk yang jurnal internasional ya, Q1 itu Bapak Ibu dosen bisa lihat sendiri itu. Jadi bagaimana dengan penulis tunggal? Penulis tunggal sejak dari dulu tidak bisa diakui untuk syarat khusus ya. Sejak dari POPAK 2019 itu sudah tidak diakui ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen punya penulis tunggal ya di jurnal internasional bereputasi Q1 misalnya, yaitu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ke lektor kepala, ke guru besar, itu tidak bisa gitu, ataupun ke jabatan akademik yang lain. Itu hanya bisa digunakan sebagai penambah jumlah kum yang lain, semacam itu. Nah, bagaimana dengan kalau 3 penulis ya, 3 penulis utama atau penulis koresponding? Jadi penulis pertama juga atau yang utama dia tetap 60% ya, sisanya itu dibagi rata gitu. Nah, kemudian kalau dia sebagai penulis pertama dan juga tidak bertindak sebagai penulis koresponding, jadi penulis korespondingnya itu adalah orang lain misalnya, maka yang diakui adalah 40 sebagai penulis pertama, 40%-nya, 40 yang sebagai penulis korespondingnya. Sisanya 20 itu dibagi ke penulis yang lain, semacam itu. Ya, Bapak Ibu dosen. Jadi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu dosen sebenarnya dalam 1 tahun itu mempublikasikan banyak artikel. Karena itu tadi, pembagian ini yang akan mempengaruhi nilainya kemudian berkurang sangat drastis gitu. Ya, jadi kalau ini tidak diperhatikan, mungkin Bapak Ibu dosen berpikir bahwa saya itu punya banyak jurnal internasional, tapi kok pada akhirnya seperti ini. Yaitu karena sudah menjadi faktor pembagi untuk penulis yang lain, begitu. Kemudian batas maksimum akuisisi angka tahunan. Nah, ini yang banyak dipertanyakan ya Bapak Ibu dosen ya. Untuk setiap jenjang ini memiliki batas kewajaran produktivitas tahunan jika SKP ada di 150% atau dalam proporsi sangat baik ya. Porsi angka kredit konversi membesar ya, yang secara matematis menyesuaikan sisa ruang maksimum untuk klaim angka kredit prestasi pada tahun tersebut. Jadi kalau maksimal 40 per tahun ya, itu asisten ahli. Kalau yang maksimum 80 per tahun itu lektor. Kalau lektor kepala itu 120, sedangkan yang profesor itu 160. Nah, jadi kalau dikonversikan itu untuk SKP 100% itu dan 150% kapasitas sisanya dianggap sebagai angka kredit prestasi. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu dosen itu
bisa dikatakan memprotes akan hal ini ya. Kok seakan-akan dibatasi gitu ya. Nah itu jangan protesnya ke saya Bapak Ibu dosen, ke kebijakan. Kemudian simulasi strategi tembus profesor. Ini contoh saja Bapak Ibu dosen. Jadi kita memetakan selisih nilai, menghitung syarat proporsi 45%, dan mengeksekusi publikasi strategis lintas tahun hingga melampaui batas minimum ya. Jadi kalau gap total itu katakanlah 300 angka kredit dengan syarat 45% dari 300 itu berarti butuh 135 angka kredit prestasi. Nah, berarti saat Bapak Ibu dosen itu berangkat dari baseline-nya lektor kepala ya dengan baseline angka kredit 550, berarti penulis utamanya itu untuk Q3 itu harus 14 ya, kurang lebih 14. Kemudian corresponding di Sinta 3 mungkin 32 ya, dan juga buku referensi itu kurang lebih 24. Jadi target profesornya itu 80, syarat 850 itu akan tercapai ya. Jadi total prestasi yang terkumpul itu 155,54 dan syarat yang terlampaui itu adalah 135 ya. Jadi yang di syarat terlampaui itu kan 35 ya. Nah ini Bapak Ibu dosen silakan mengkalkulasi sendiri ya seperti apa, terutama untuk dosen-dosen yang PNS. Nah untuk tulang punggung transformasi digital, jadi beban kinerja dosen ini bukan sekedar pelaporan administratif, integrasi penuh menjadikan BKD sebagai mesin penggerak utama akumulasi angka kredit ya. Jadi ada laporan BKD dan portofolio Tridharma itu dijadikan sebagai penilaian tim PAK di dalam platform Sister. Jadi mulai April 2026, seluruh riwayat kinerja yang telah disesuaikan proporsinya dan divalidasi akan otomatis bermuara pada kesiapan kenaikan jabatan akademik Bapak Ibu dosen. Jadi itu mudah-mudahan sudah akan terhitung ya, sehingga kita tidak capek-capek menghitung lagi gitu loh Bapak Ibu dosen ya. Nah untuk karir Bapak Ibu dosen, blueprintnya itu Kepmen 39 tahun 2026 ini memberikan otonomi dan transparansi absolut dengan memahami formula proporsi, batas wajar, dan kalibrasi nilai. Jalan menuju jenjang akademik tinggi kini sepenuhnya berada dalam kendali strategis Bapak Ibu sendiri. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.